Bentar. Iya, Ma. Share screen. Iya. Oke. Sudah bisa terlihatkah? Sudah. Baik, teman-teman, hari ini kita mau belajar bersama tentang Sang Penyembuh. Ya, kita semua tahu bahwa Yesus Tuhan kita itu adalah penyembuh. Ya. Bukan cuma menyembuhkan sakit orang sakit saja, tetapi juga membangkitkan orang yang sudah mati. Jadi artinya Yesus kita itu betul-betul yang maha kuasa, ya. Dia yang punya segala sesuatu. Dia yang berkuasa di atas diri kita juga. Dia yang mempunyai hak mutlak dalam kehidupan kita. Maka mari, saat ini saya melihat kita semua, walaupun secara fisik mungkin kita melihat, saling melihat, kok sehat gitu ya. Tadi Mami Hilda menyapa saya makin kinclong, ya sehat gitu kan. Padahal kan kita nggak pernah tahu di dalam hati kita, mungkin dari kita masing-masing punya penyakit ya, sakit hati ya kan, eh, sakit yang tidak terlihat ya kan, penyakit dalam dan seterusnya. Maka saya menyadari bahwa akhir-akhir ini banyak sekali yang sakit ya. Secara fisik saya lihat di rumah sakit, hampir semua rumah sakit itu selalu full. Waktu saya besuk teman di rumah sakit juga penuh rumah sakitnya. Jadi alangkah banyaknya orang sakitnya, baik sakit rohani maupun sakit jasmani. Nah, ini mari kita belajar malam hari ini. Yang lebih saya soroti adalah penyakit rohani yang tidak bisa terlihat dengan kasat mata, padahal penyakitnya banyak di dalam hati kita, dalam rohani kita ya. Mari kita menyimak apa yang ditulis di dalam buku harian Faustina. Ya, kita mau belajar dari Santa Faustina. Oke, yes, silahkan siapa mau membacakannya? Oke, aku yang baca. BHSF 247. Yesus, sahabat hati yang kesepian, Engkaulah tempat pelindunganku, Engkaulah damaiku, Engkaulah keselamatanku, Engkaulah kekuatanku di tengah pertempuran dan di tengah samudera keraguan-raguan. Engkaulah sinar cemerlang yang menerangi jalan hidupku. Engkau adalah segala-galanya bagi jiwa yang kesepian. Engkau memahami jiwa meskipun ia tetap tinggal diam. Engkau mengetahui kelemahan kami dan ibarat seorang tabib yang baik. Engkau menghibur dan menyembuhkan, meringankan penderitaan kami. Sungguh ahli Engkau. Baik, terima kasih Mami Hilda sudah membacakannya. Teman-teman, mari kita simak bersama apa yang ditulis oleh Santa Faustina ini ya. Ya, Faustina menyebut Yesus sebagai sahabat hati yang kesepian. Ya, Engkaulah tempat perlindunganku. Teman-teman, coba kita rasakan di saat kita merasa ditinggalkan oleh teman-teman yang ada di sekeliling kita, atau di saat kita mengalami jauh ya dalam lubuk hati kita jauh dari orang-orang yang kita kasihi. Pasti kita semua pernah atau bahkan ada yang saat ini masih kita alami rasa kesepian. Kesepian batin, bukan kesepian secara harafiah, ditinggal di rumah sendirian. No, bukan itu. Tetapi kesepian dalam batin. Ya, sekalipun kita ada di kantor, teman-teman banyak ya kan, ada di tempat kerja dimanapun kita ada banyak orang.
ada kalanya kita juga mengalami hati yang kesepian. Nah, mari kita belajar seperti Faustina. Di saat kita mengalami kesepian hati kita, mengalami diasingkan, mengalami dicuekin, ya kan? Bahkan oleh pasangan hidup kita, kadang-kadang juga anak-anak kita ataupun pasangan hidup kita itu, orang tua kita, sahabat kita, siapapun, kadang-kadang juga seolah-olah nyuekin kita, nggak nganggep adanya kita. Kita duduk bersama tapi nggak diajak ngomong misalnya. Nah itu kan mengalami kesepian. Mari, Faustina mengajak kita, nggak usah bingung, nggak usah marah, nggak usah tersinggung kalau kita dicuekin sama orang-orang terdekat kita. Tetapi mari kita minta perlindungan langsung kepada Yesus. Di saat hati kita merasa sepi, itu pasti ada rasa tidak damai, ada rasa gelisah, ada rasa kecewa, atau ada rasa ketakutan. Ya kan? Nah, karena merasa sendiri. Nah, sebenarnya situasi hati kita ini itu selalu membutuhkan rasa damai. Kalau kita merasakan damai, itu nggak nggak ada lagi muncul pikiran-pikiran yang negatif, nggak ada, karena sudah tercover dengan damai. Maka mari kita sadari, di saat kita mulai ada muncul kegelisahan atau kesepian, ya apapun situasinya yang membuat kita tidak damai, Faustina pada malam hari ini mengajarkan kita untuk berpaling mencari Yesus, karena Yesus adalah Raja Damai. Yesus adalah pelindung kita, ya, tempat perlindungan, ya. Engkaulah keselamatanku, dan itu kita yakin semuanya. Kita sebagai pengikut Kristus, kita yakin bahwa Yesus adalah juru selamat, ya kan? Dan engkaulah kekuatanku di tengah pertempuran dan di tengah samudera keraguan-raguan. Teman-teman ingat, Yesus selalu memanggil kita, datanglah kepadaku, engkau yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Di saat kita mulai gundah, di saat kita menghadapi masalah apapun itu, letih, lesu, ya kan, berbeban berat, terutama saat-saat sekarang ini, mana ada orang yang tidak punya beban dalam hidupnya? Gak ada, ya. Maka yang menjadi sumber kekuatan kita adalah Yesus. Kita jangan ragu-ragu untuk selalu datang kepadanya. Engkaulah sinar cemerlang yang menerangi jalan hidupku. Ya kan? Yesus adalah sinar yang selalu menuntun membimbing kita. Kalau kita dalam kegelapan, kita nggak tahu lagi, gelap, ya kan? Nggak tahu lagi arah di mana kita harus berjalan, gimana saya akan menemukan jalan keluar. Maka kita perlu mencari sinar supaya kita tidak terperosok, supaya kita tidak terjerumus, supaya kita tidak salah jalan. Maka Yesus sendiri mengatakan, akulah terang dunia. Ya kan? Siapa berjalan di dalam terang, dia tidak pernah akan tersesat. Beranikah teman-teman kita mengatakan, Yesus, engkau adalah segala-galanya bagiku. Ini satu permenungan yang luar biasa. Saya terus-menerus mencoba untuk mengingat, mencoba untuk mengulangi, mencoba untuk selalu mengatakan, berani selalu mengatakan, Yesus engkaulah segala-galanya bagiku. Kita menunjuk diri kita sendiri. Tetapi di saat saya mengalami masalah, di saat saya mengalami keraguan-raguan, saya mencoba, benar nggak ya kalau Yesus itu segala-galanya? Biasanya nih manusia kalau menghadapi masalah, yang nomor satu yang dicari justru bukan Yesus. Mencari orang terdekatnya, mencari orang yang dianggap bisa menolong dan seterusnya. Padahal semua itu hanya semu, hanya sesaat.
seolah-olah bisa menolong, tetapi sesaat saja. Sedangkan Yesus, kalau kita sungguh-sungguh mau menyerahkan diri kepada Yesus, kita mencari sebagai sumber kekuatan, sebagai tempat perlindungan, sebagai petunjuk atau membimbing setiap jalan langkah kita, maka kesimpulannya jelas. Yesus adalah segala-galanya. Karena Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Ya. Kenapa saya mengatakan Yesus tidak pernah mengecewakan? Karena Yesus selalu paham. Yesus selalu tahu situasi jiwa kita. Bahkan jiwa yang ada di dalam diri kita. Seringkali kita pun tidak tahu jiwa kita ini lagi mengalami apa. Tiba-tiba nggak mood gitu. Tapi nggak tahu sebabnya. Aku kok nggak tahu ya kenapa ya aku hari ini kok rasanya kok bingung, rasanya kok nggak damai. Kalau ditanya, lo ada pikiran apa? Iya, kayaknya nggak ada pikiran apa-apa ya. Nah, itu juga seringkali di bawah alam sadar kita, diri kita sendiri aja tidak memahami isi hati kita. Tetapi Yesus yang ada di dalam diri kita tahu persis. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus selalu ada. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Lihat, itu janjinya Yesus. Tetapi seringkali kita justru tidak menyadari kehadiran Yesus yang ada di dalam diri kita. Seringkali kita cuek, nah, ya, tidak paham, tidak sadar, ya, akan kehadiran Yesus yang selalu ada di dalam diri kita. Engkau selalu mengetahui kelemahan kami. Kita nggak perlu ngomong Tuhan, aku gagal. Tuhan tahu kalau kita gagal. Kita nggak perlu ngomong Tuhan, aku buntu nggak punya jalan keluar. Tuhan tahu. Tinggal sekarang bagaimana kita mau percaya kepada Tuhan. Saya selalu mengatakan dengan bahasa saya supaya bisa mudah dimengerti. Saya selalu mencoba ini. Tuhan, masalah saya banyak, tapi Engkau tahu. Maka saya angkat tangan Tuhan. Angkat tangan ini sebagai penyerahan diri. Saya percayakan, saya serahkan masalahku kepada Engkau Tuhan. Angkat tanganku Tuhan. Saya mengangkat tangan, mengangkat semua masalahku kepadamu. Menyerahkan, mempercayakan semuanya kepadamu. Dan kalau sudah seperti itu, kita mau angkat tangan, Yesuslah yang mengambil alih semuanya. Ya, sampai Faustina mengatakan, Yesus itu dikatakan sebagai tabib Apa? baik. Tabib. Ya, tidak mami ngasih habis yang dimangkuk. Tabib itu seperti dokter, ya kan? Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Dia yang bisa menyembuhkan, bukan hanya sekedar menyembuhkan penyakit fisik kita, tetapi dia juga menghibur kita di saat kita sedih, di saat kita galau, di saat kita menderita batin. Tadi kita sedang mengalami gundah, ya, kita sedang mengalami perasaan yang nggak enak gitu ya, yang kadang-kadang sulit diungkapkan, pokoknya nggak enak aja, tidak merasa damai. Hal-hal seperti itu, apapun itu keadaannya, perasaan-perasaan yang menghakimi kita, yang membuat kita tidak nyaman, tidak damai, itu jangan ragu-ragu untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk kita menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menolak kita. Asal kita melangkah dengan yakin, melangkah dengan percaya. Modalnya hanya percaya. Kalau sudah yakin, percaya, kita angkat tangan kepada Tuhan, maka semuanya itu diambil alih oleh Tuhan. Yesus yang memberikan penghiburan dan menyembuhkan, meringankan penderitaan kami, penderitaan kita semua. Percaya teman-teman, Yesus selalu menunggu
kita, kapan kita datang. Di saat kita gelisah, di saat kita membutuhkan pertolongan, jangan mencari manusia siapapun, tetapi cari Yesus. Karena Yesus adalah segala-galanya bagi setiap jiwa. Oke, luar biasa. Nanti boleh dipraktekkan ya. Di saat kita mengalami apapun itu, kita datang kepada Tuhan dan kita rasakan apa hasilnya. Oke. Baik juga untuk masa Prapaskah ini kita mengawali dengan merenungkan dan mempraktekkan. Apakah sungguh Yesus tempat perlindunganku? Apakah sungguh Yesus memberikan damai? Apakah sungguh kita mengatakan Yesus adalah kekuatanku dan keselamatanku? Apakah Yesus sungguh-sungguh sinar cemerlang yang menerangi jalan setiap langkah jalanku? Dan beranikah akhirnya kita mengambil kesimpulan Yesus adalah segala-galanya bagiku. PR ya buat permenungan masa Advent, masa Prapaskah. Oke, next. Ini dia nih. Silakan siapa yang mau membaca, boleh siapa aja buka mic-nya. 1588. Aku ya, Pak. Yuk. Mas, BHSF 1588. Hari ini aku mendengar suara. Thomas baca ya. Oh, suaranya kecil ya. Hah? Oh, kalau suaranya kecil yang lain dulu Yang deh. lain dulu deh suara. Enggak bisa Aku didengar. mengutus saya para dengar nabi jelas. yang jelas Saya bisa tadi. dengar. Ya, Thomas Jelas jelas ya? kok. Thomas, mengancam. Gue dekat Yo, pakai next. speaker soalnya. Hari ini aku mendengar suara. Udah baca nggak kedengeran? Dalam perjanjian lama, aku mengutus para nabi yang membawa ancaman-ancaman kepada umatku. Sekarang aku mengutus engkau membawa kerahimanku kepada umat manusia di seluruh dunia. Aku tidak ingin menghukum umat manusia yang sedang sakit. Sebaliknya, aku ingin menyembuhkan mereka sambil mendekatkan mereka ke hatiku yang maha rahim. Aku menggunakan hukuman kalau mereka sendiri memaksa aku berbuat demikian. Tanganku enggan untuk memegang pedang keadilan. Sebelum hari penghakiman tiba, aku akan menggelar hari kerahiman. Aku menjawab, "Oh Yesusku, berbicaralah sendiri kepada jiwa-jiwa, sebab kata-kataku tidak berdaya." ya, makasih Bro Thomas. Sama-sama. Teman-teman, saya yakin bahwa kita semua tahu bahwa Yesus datang untuk menyembuhkan orang yang sakit. Kan di dalam Injil di dalam Injil Yesus mengatakan, "Aku datang untuk mencari domba yang hilang. Aku datang untuk menyembuhkan orang yang sakit, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib," kata Yesus kan? Jadi siapa yang sakit? Tadi awal pendahuluan saya sudah katakan, kita semua adalah orang sakit. Walaupun secara jasmani tidak kelihatan sakit. Tapi kalau mau dilihat dari teropongnya Yesus, hati kita ini, semua dari kita ini hatinya terluka. Pasti kita punya luka. Ya kan? Sakit hati, ya kan? Ada juga yang masih punya rasa masih ada dosa lah. Nggak mungkin kita tuh nggak berdosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita semua membutuhkan Sang Penyembuh. Ya. Yesus mengatakan, "Aku tidak ingin menghukum umat manusia yang sedang sakit." Teman-teman, inilah sifat Allah yang Maha Rahim. Allah yang pada dasarnya penuh dengan belas kasih. Dan kita semua tahu, kita semua percaya, kita semua yakin bahwa sifat Allah yang terutama adalah Allah yang berbelas kasih. Hukumnya adalah hukum kasih. Dan kerahiman Allah itu dinyatakan di dalam setiap
dari pengikut-pengikutnya. Ya, jadi sangat-sangat jelas di sini. Yesus mengatakan, "Aku ingin menyembuhkan mereka." Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk menyembuhkan, bukan untuk menghukum. Nah, maka mari teman-teman, itu menjadi mindset kita bahwa Allah tidak pernah menghukum umat yang sedang sakit, tetapi sebaliknya Allah ingin menyembuhkan mereka, ingin menyembuhkan kita semua. Maka saya juga belajar terus-menerus di saat diri kita ini mengalami sakit, ya, yang namanya sakit kan datang tanpa permisi. Yang namanya sakit tidak pernah datang dengan persetujuan kita. Siap apa enggak siap kita, setuju apa enggak setuju. Pokoknya tiba-tiba datang aja penyakit. Yang bahkan itu saat ini banyak sekali orang mengalami sakit kanker. Ya kan? Itu tidak bisa diprediksi. Sampai detik ini profesor sepinter-pinternya di seluruh dunia, kalau ditanya apa penyebabnya orang kena kanker, unknown, belum tahu secara pasti. Baru hipotesa, diduga, baru dugaan-dugaan. Ya. Nah, tetapi seringkali di saat kita mengalami sakit, apapun sakit kita, kok dengan mudahnya kita menuduh Tuhan. Tuhan sedang menghukum saya. Saya dikasih penyakit ini. Lihat, teman-teman, dulu saya juga begitu di saat saya sakit. Saya pernah mengalami sakit yang menurut saya cukup serius, ya, beberapa waktu yang lalu. Dan mungkin dalam kelompok ini saya juga pernah sharing. Dulu saya berpikir juga sama, Tuhan, kenapa aku dapat hukuman seperti ini? Seolah-olah Tuhan kok tega memberikan aku penyakit yang begini gitu ya. Secara manusia saya juga protes pada waktu itu. Tetapi dengan saya semakin mengenal kerahiman ilahi, saya semakin mendalami buku harian Santa Faustina, saya jadi sadar dan malu sendiri. Karena Yesus mengatakan, aku tidak ingin menghukum umat manusia yang sedang sakit. Sebaliknya, kata Yesus, aku ingin menyembuhkan mereka. Bahkan sambil mendekatkan mereka ke hatiku yang maha rahim. Teman-teman, mari sadari, terus-menerus sadari. Di saat kita sakit, jangan sekali-kali kita menjudge, menghakimi Tuhan, menuduh Tuhan bahwa Tuhanlah yang mengizinkan, yang menghukum kita sakit. Padahal Yesus mengatakan, aku menggunakan hukuman kalau mereka sendiri yang memaksa aku berbuat demikian. Artinya di dalam Injil kan juga dikatakan bahwa ukuran yang akan kamu pakai untuk mengukur orang lain itu juga yang akan diukurkan untuk kita. Gitu kan? Nah, lalu sebelum penghakiman tiba, waktu penghakiman tiba, Yesus mengatakan, aku akan menggelar hari kerahiman. Dan kita semua tahu kapan itu? Pesta kerahiman ilahi. Kapan itu? 1 minggu sesudah Paskah. Jadi nanti sebentar lagi, kayaknya Paskah kita tuh di April pertengahan ya. 1 minggu sesudahnya, nah, saya lupa. Tadi saya mau lihat kalender kok lupa. Tanggal Paskah 27. kita tanggal berapa, Bu Ros? Paskah tanggal 20. Berarti tanggal 27 April kita semua diberi kesempatan untuk ikut merayakan pesta kerahiman Allah. Ya, hari raya Minggu Kerahiman. Itu. Nah, kira-kira teman-teman, poin di sini saya mau mengajak kita semua menyadari
untuk saya juga semakin saya menyadari bahwa Yesus itu datang untuk menyembuhkan kita, bukan untuk menghukum, apalagi yang sedang sakit. Dari awal saya sudah tekankan, tidak ada satupun manusia yang sehat jasmani dan rohani 100%. Ya, maka kita butuh Yesus sang penyembuh itu. Oke, mari kita lihat lagi ya. Tadi kayaknya ada yang mau membacakan, siapa ya? 897. Aku Far. Oke, BHS oh ya Hani, silakan Han. 897. 27 Januari 1937. Aku merasakan perkembangan yang mencolok dalam kesehatanku. Yesus merenggut aku dari gerbang kematian kepada kehidupan, sebab aku sudah sedemikian dekat dengan kematian. Tetapi, lihatlah, Tuhan memberi aku kepenuhan hidup. Memang, aku masih harus tinggal di sanitarium, tetapi aku hampir sepenuhnya sembuh. Aku melihat bahwa kehendak Allah belum digenapi dalam diriku. Dan itulah sebabnya aku masih harus hidup karena aku tahu bahwa kalau aku menggenapi segala sesuatu yang telah direncanakan Tuhan bagiku di dunia ini, Ia tidak akan membiarkan aku di pembuangan lebih lama lagi, karena surgalah rumahku. Tetapi sebelum kita pergi ke tanah air surgawi, kita harus memenuhi kehendak Allah di bumi. Artinya, pencobaan dan pergulatan harus terlaksana sepenuhnya dalam diri kita. Ya, Terima amin. kasih. Terima kasih Hani. Wow, saya ini salut loh sama temanku yang namanya Hani ini. Padahal dia itu setiap hari sudah membuat renungan tentang buku harian Faustina, tapi tetap aja setia ikut belajar bersama saya. Makasih Hani supportnya. Nah, teman-teman, kita lihat lagi di sini ya. Kita tahu riwayat Santa Faustina ya. Faustina itu kan meninggal karena sakit apa? Sakit apa yo? Baru. TBC. Dan saat itu belum ada obat TBC. Maka banyak sekali orang yang kena TBC tidak tertolong. Ya kan? Nah, ini ceritanya di saat Faustina sakit. Ini kan kejadian 27 Januari 1937. Faustina meninggal tahun 38. Jadi ini benar-benar lagi sakit-sakitnya Faustina itu, ya. Bahkan dikatakan di sini aku merasakan perkembangan yang mencolok dalam kesehatanku. Yesus merenggut aku dari gerbang kematian kepada kehidupan. Faustina sedang mengalami sakit, sakitnya mulai parah. Tetapi tiba-tiba Faustina mengalami mujizat. Ya, mujizat. Karena di sini sampai dikatakan oleh Faustina, Yesus merenggutku dari gerbang kematian kepada kehidupan. Jadi Faustina diselamatkan dari masa kritis itu. Ya, dia lagi sakit paru-paru yang berat. Tetapi di sini Faustina merasakan Tuhan memberi aku kepenuhan hidup. Nah, disembuhkan. Ya, memang aku harus masih tinggal di sanatorium karena itu dia masih sakit paru-paru. Orang yang sakit TBC itu disatukan di rumah sakit di sanatorium. Walaupun dia masih di dalam sanatorium, artinya dia masih sebagai penderita TBC, tetapi Faustina mengalami hal mujizat yang luar biasa. Aku hampir sepenuhnya sembuh. Orang TBC itu sesak napas. Untuk napas aja susah. Nah, makanya begitu Faustina merasakan napasnya lega, bisa napas panjang lagi, dia langsung sungguh merasakan bahwa Tuhan memberi kepenuhan hidup, mengembalikan Faustina menjadi sehat.
paru-parunya mendadak menjadi sehat kembali, nggak sesak napas. Ya, teman-teman, saya pun pernah mengalami yang namanya susah nafas. Bukan TBC, saya nggak kena TBC, tapi saya kena satu penyakit yang disebut timoma. Itu yang menggenjat, ya. Ada satu tumor kelenjar timus yang membesar sehingga menghimpit, membuat saluran nafas saya semakin sempit. Nah, itu saya merasakan sungguh, napas saja susah. Maka pada saat saya membaca ini, saya pun merasakan, ya ampun, benar-benar Faustina merasakan lega. Tuhan memberi aku kepenuhan hidup. Aku hampir sepenuhnya sembuh dari orang yang ngos-ngosan nggak bisa napas atau napasnya susah, pendek-pendek dan capek untuk tarik napas aja capek. Bahkan nafasnya sakit, untuk nafas saja sakit. Saya udah merasakan itu. Dan begitu ada merasa lega, ya napasnya udah plong gitu, pasti akan merasakan mujizat Tuhan. Sangat nyata. Ya, tetapi Faustina menyadari, loh, aku nih sudah ada di ujung tanduk sakratul maut, masa kritis. Tetapi Tuhan memberi aku kesempatan hidup lagi. Ya, maka Faustina menyadari itu. Aku melihat bahwa kehendak Allah belum digenapi dalam diriku. Dan itulah sebabnya aku masih harus hidup. Karena aku tahu bahwa kalau aku menggenapi segala sesuatu yang telah direncanakan Tuhan bagiku di dunia ini, Ia tidak akan membiarkan aku di pembuangan lebih lama lagi. Karena surgalah rumahku. Teman-teman, ini pun menjadi tolok ukur bagi saya. Ini pun menyadarkan saya. Oh, begitu saya mendapat mujizat disembuhkan Tuhan dengan caranya Tuhan. Ya, saya menyadari Tuhan memberi aku kesempatan hidup lebih lama lagi di dunia ini. Apa artinya? Artinya bahwa saya masih punya tugas yang belum saya lakukan. Saya masih punya tugas yang belum saya laksanakan. Tuhan memberi saya hidup untuk saya menggenapi rencana Tuhan. Nah loh, jadi teman-teman, kita semua yang masih hidup di dunia ini, itu artinya kita masih punya tugas yang belum kita laksanakan, yang belum kita selesaikan. Maka mari kita menyadari tugas apa nih? Saya waktu itu juga tanya, Tuhan tugas apa nih yang belum saya selesaikan, yang belum saya laksanakan? Maka Faustina juga mengatakan, sebelum kita pergi ke surga, sebelum kita pulang ke rumah Bapa, kita harus memenuhi kehendak Allah di bumi. Teman-teman, mari kita sadari, kita hidup di dunia ini itu karena kita diutus oleh Allah untuk melaksanakan rencana-rencana Allah. Dari setiap kita ini, masing-masing kita punya tugas dari Tuhan. Pertanyaan refleksinya, apakah kita sudah tahu tugas kita apa? Ayo, ntar dicari ya, dicatat tugas kita apa nih yang belum selesai. Ya kan? Saya ingat sharingnya Ibu Lani. Ibu Lani mengatakan suaminya Pak Alex meninggal. Oh, artinya Pak Alex sudah selesai, sudah menyelesaikan tugasnya di bumi. Bagi kita ini yang masih ada di dunia ini, tanya sama Tuhan, tugasnya apa Tuhan? Kalau kita belum tahu tugasnya gimana kita mau melaksanakannya? Tetapi secara umum, memang tugas itu ada yang umum,
Secara global, Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya kan? Itu hukum yang terutama. Ingat gak? Murid-muridnya tanya kepada Yesus, Guru, hukum apa yang terutama dalam dunia ini? Yesus mengatakan hanya 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap kekuatan. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan yang kemarin, beberapa hari kemarin, kita diajak untuk apa? Kasihilah musuh-musuhmu. Nah, loh. Sampai musuh aja kita suruh mengasihi gimana? Artinya kalau sampai sekarang kita masih dikasih hidup di dunia ini, berarti Anda dan saya, kita semua masih punya PR. PR yang terutama, kita belum mengasihi Tuhan Allah dengan segenap itu seutuhnya. Ini bagus untuk kita refleksikannya. Apakah kita sungguh sudah mengasihi Allah dengan segenap akal budi, segenap pikiran, segenap hati kita? Atau kita mengasihi Allah di saat kita hanya pas saat membutuhkan Allah? Di saat kita merasa tidak butuh, lupa sama Tuhan. Itu penyakit manusia yang wajar. Iya kan? Nah, yang kedua, apakah kita sungguh sudah mengasihi sesama kita? Dikatakan kasihilah sesamamu manusia. Siapa itu? Semua manusia. Karena di setiap manusia ada gambar Allah sendiri. Itu kenapa alasannya kita harus mengasihi Tuhan dan sekaligus mengasihi sesama. Maka teman-teman, yuk kita sadari tugas kita belum selesai, yaitu kita harus memenuhi kehendak Allah di bumi ini untuk senantiasa mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Bu Faria gampang banget ngomongnya, tapi dilakoninya susah banget. Don't worry, be happy. Ini Faustina memberikan penjelasan bahwa kita harus siap menghadapi pencobaan dan pergulatan. Untuk mengasihi Tuhan, itu ujiannya, pencobaannya luar biasa. Berat. Ya. Semakin kita sadar saya mau berbuat baik, itu godaannya banyak banget. Ya kan? Tetapi Yesus menjanjikan apa? Jangan takut akan apapun juga. Karena aku menyertaimu sampai akhir zaman. Dan satu hal lagi yang selalu saya ingat dan menjadi kekuatan saya. Yesus mengatakan apa? Faria, nggak usah takut. Sebesar apapun masalahnya, sebesar apapun pergulatanmu. Ya kan? Bahwa kalau kamu bersama-sama dengan aku, maka aku yang akan maju. Nah itu Yesus jelas mengatakan itu, kalau kamu di pihakku, kalau kamu bersama-sama dengan aku, nggak ada musuh yang berani mengalahkan kamu. Karena Yesus sendiri yang akan berperang menghadapi musuh-musuh itu. Nah, pertanyaannya buat kita semua, sampai di mana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Berapa persen kita menyadari kita bersatu dengan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menyertakan Tuhan selalu ada di dalam kita? Apakah kita sungguh-sungguh mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan? 100%? Kalau kamu di pihakku, kata Tuhan, siapa yang sanggup melawan kamu? Sebenarnya syaratnya gampang kok. Kita menghadapi banyak musuh, kita tinggal lapor aja sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dengan kalimat Tuhan tolong saya, itu aja Tuhan sudah datang untuk sungguh-sungguh menolong kita. Coba praktekkan.
Saya berulang kali mempraktekkan hal ini. Tuhan tolong saya dalam situasi apapun. Saya mau kecelakaan, Tuhan Yesus tolong saya. Sungguh, hanya menyebut nama Tuhan, menghadirkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Dan Yesus menepati janjinya. Don't worry, jangan takut. Ini aku. Ingat, waktu Yesus bersama muridnya di perahu, lalu terjadi angin sakal. Muridnya takut, guru, kenapa engkau meninggalkan kami? Guru, kenapa engkau tidur? Kenapa engkau nggak peduli? Ya, John. Tapi Yesus mengatakan apa? Begitu Yesus bangun, lalu Yesus mengatakan, hai angin, hai laut, diam. Dan seketika itu juga lautnya menjadi tenang. Dan Yesus mengingatkan murid-muridnya, jangan takut, ini aku yang selalu ada bersamamu. Wih, keren. Dan itu nggak pernah saya lupakan. Setiap kali saya menghadapi masalah, saya ingat Yesus mengatakan, jangan takut Maria, ada aku yang menyertaimu. Semoga teman-teman juga merasakan hal ini. Ya, boleh dipraktekkan. Karena kalau firman Tuhan nggak dipraktekkan, itu tidak akan menjadi hidup. Ya, kita semua harus mempraktekkan firman Tuhan. Kita baru bisa mengatakan firman-Mu ya dan amin, gitu kan? Aduh, ini kenapa ini? Mouse saya nggak bisa jalan. Loh, next-nya nggak bisa. Error. Kenapa ya? Coba diklik lagi, Tan. Pakai yang ini ya, mouse wireless ya? Wireless bukan? Halo, Tante. Sukris ya, Tante Varia ya? Jangan. Sudah bisa, Tante Varia. Dan penderitaanmu akan menjadi sumber kesucian. Ya teman-teman, ini Yesus ya luar biasa. Yesus tahu segala-galanya yang ada di dalam diri kita sebelum kita ngomong. Ya, Yesus mengatakan, aku melihat engkau sangat menderita. Jadi sekalipun kita dalam penderitaan yang berat, Yesus selalu melihat. Yesus lebih dulu melihat sebelum kita ngomong, sebelum kita bersopan yang sedang ku alami. Yesus tuh selalu mengerti, selalu peduli sebelum kita ngomong. Bahkan di saat kita nggak bisa ngomong sekalipun, Yesuslah yang punya inisiatif untuk berbicara kepada kita. Jadi tugasnya kita apa? Tugasnya kita mendengarkan suara Tuhan. Tapi seringkali kita mendengarkan aja nggak mampu. Gimana coba? Ya. Lalu Yesus mengatakan, meskipun penderitaanmu sangat berat, jangan putus asa atau patah semangat. Tetapi katakan aja kepadaku, anakku, siapa yang telah berani melukai hatimu? Nah, kan ini kan luar biasa banget loh. Yesus itu sebagai papahnya kita itu cuma diminta untuk laporan siapa yang nakalin kamu. Kayak dulu waktu kita masih kecil itu kan, setiap kali kita dicubit sama temennya di sekolah, pulang langsung lapor kan sama mama papa kita kan. Ma, tadi aku dicubit sama Bu Ros gitu kan. Ma, aku tadi dijambak sama si A, si B dan seterusnya. Kita kan tinggal laporan aja. Nah ini Yesus juga ngomong gitu. Siapa
yang berani melukai hati. Keren banget loh ini, beneran aja. Saya sampai mikir, ya ampun, kita punya Bapak yang luar biasa ya, yang penuh pengertian. Kita cuma tinggal lapor aja siapa yang berani melukai hatimu. Katakan aja, katakan segala sesuatu kepadaku. Bersikaplah tulus dalam berurusan dengan aku. Lihat, yang penting adalah keterbukaan, kejujuran, dan ketulusan hati. Kita cuma tinggal laporan, Tuhan, aku hari ini luka batin. Dilukai oleh si A, si B, si C, teman kantor lah, sesamaku lah. Bahkan sampai pasangan hidupku. Itu juga aku tadi sakit hati, Tuhan. Dia mengata-ngatai aku dengar kata-kata yang kasar. Aduh, sakitnya di sini, Tuhan. Gitu kan. Tinggal ngomong, tinggal lapor. Dan Yesus janji apa? Kalau kita sudah lapor. Yesus mengatakan, aku akan menyembuhkannya. Tuh, nggak usah cari dokter kemana-mana. Dokter jiwa itu sekarang juga nggak mempan. Yang paling luar biasa itu Yesus. Yesus itu penyembuh. Dan janjinya Yesus luar biasa banget. Katakan, kita cuma tinggal laporan. Tuhan, aku tadi diginiin loh di kantor. Tuhan, tadi bosku kasar banget sama aku. Tuhan, tadi temanku menfitnah aku, bla 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 bla. Apapun itu. Ceritakan dengan tulus dan jujur. Dan Yesus mengatakan, aku akan menyembuhkannya. Dan penderitaanmu itu akan menjadi sumber kesucian bagimu. Keren banget. Kita udah dikasih contoh sama Tuhan. Yesus itu menjadi dimuliakan oleh Bapa di surga melalui penderitaan di kayu salib. Kita sebagai murid-murid Yesus, kita juga diundang. Hendaklah kamu kudus seperti aku kudus. Bagaimana kita menjadi kudus? Tidak lain, tidak bukan. Melalui sangkal diri, pikul salib, baru kita bisa mengikuti Yesus menuju kepada kemuliaan. Sangkal diri, pikul salib, itu adalah penderitaan. Penderitaan itu macam-macam, teman-teman. Ada penderitaan, maksud saya penderitaan itu dari kita masing-masing beda-beda. Ya. Dan beratnya atau bobotnya juga beda-beda. Setiap dari kita diberikan salib yang beratnya berbeda-beda. Maka jangan kita sekali waktu, jangan, pokoknya jangan sampai kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, kenapa Varia salibnya kecil? Aku kok kenapa salibku lebih besar, lebih berat? Gak usah iri dengan salib orang lain. Karena Yesus mengatakan, kuk yang kupasang kepadamu adalah enak. Selalu pas. Penderitaan salib yang Yesus berikan kepada kita itu selalu pas untuk kita. Atau dengan kata lain, beban yang Tuhan berikan kepada kita tidak pernah melebihi kemampuan kita. Teman-teman, hari ini kita disadarkan bahwa apapun pergumulan kita, apapun penyakit kita, apapun penderitaan kita, jangan takut, jangan sampai kita putus asa. Karena Yesus mengatakan, meskipun penderitaanmu sangat berat, jangan putus asa, jangan patah semangat. Ya. Karena
Yesus akan menyembuhkan kita. Dan justru melalui penderitaan yang kita hadapi ini sebagai proses memurnikan, menyucikan, menguduskan kita. Kan di dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna, atau hendaklah kamu suci atau kudus seperti Bapamu kudus adanya. Jadi teman-teman, kita juga dituntut untuk menjadi orang kudus. Walaupun kita adalah orang Bekasi, orang Jakarta, ya kan, bukan orang Kudus kan? Saya orang Magelang tinggal di Bekasi, bukan orang Kudus. Tetapi Yesus mengatakan, hendaklah kamu kudus seperti Bapamu kudus. Kudus adalah suci. Ya, bagaimana proses supaya kita menjadi suci? Itu harus melalui tantangan-tantangan, harus melalui ujian. Ya, harus melalui penderitaan bahkan dikatakan, karena kekudusan itu dimulai dari penderitaan. Bahkan Yesus sendiri sudah memberi contoh menderita, didera, disalib sampai wafat di kayu salib. Semoga teman-teman kita semua dimampukan untuk berani menghadapi, berani menjalani proses pemurnian, proses pengkudusan di dunia ini. Sekalipun harus mengalami penderitaan, apapun itu. Kata Yesus, jangan putus asa atau patah semangat. Karena Yesus akan menyembuhkan kita. Sekali lagi, don't worry, be happy. Kita harus bersyukur karena sebelum kita ngomong dengan Tuhan, Tuhan telah melihat waktu kita menderita. Sekalipun kita belum ngomong dengan Tuhan. Dan penderitaan kita yang begitu besar, begitu berat, Yesus tahu. Ya, Yesus selalu mengatakan, ku tahu apa yang kau butuhkan, bukan apa yang kau mau. Tuhan selalu memberi apa yang kita butuhkan. Di saat kita sakit, pasti kita membutuhkan kesembuhan. Di saat kita jatuh, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan untuk bangkit kembali. Itu ya, jadi teman-teman, syaratnya apa kalau kita mau sembuh? Syaratnya hanya katakanlah segala sesuatu kepadaku, bersikaplah tulus dalam berurusan dengan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita harus tulus. Jadi kalau mau melayani, kita sudah mengatakan, aku mau melayani di gereja. Buktikan pelayanan kita sungguh tulus. Jangan ada udang di balik pelayanan. Jangan ada keuntungan di balik pelayanan. Sungguh-sungguh di mata Tuhan, pelayanan kita harus tulus. Berurusan dengan Tuhan harus tulus, harus jujur. Ya, Yesus mengatakan, katakanlah segala sesuatu kepadaku. Yesus itu bisa ngomong ke kita, katakan sejujurnya, ya kan? Kita diminta untuk mengatakan yang sejujurnya. Jangan bohong, jangan direkayasa. Katakan yang sejujurnya dengan tulus hati. Maka tadi saya bilang, kita angkat tangan, menyerahkan segala persoalan, penderitaan, sakit, penyakit kita, apapun itu. Kita tinggal lapor kepada Tuhan, siapa yang telah membuat aku menderita. Gak usah dibalas. Yesus mengatakan pembalasan bukan urusanmu. Bahkan Yesus memberikan pedoman kepada kita semua. Kalau kamu ditampar pipi yang kiri, kasih yang kanan. Kalau kamu diminta bajunya, kasih jubahnya.
Demikian. Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Kita nggak perlu balas dendam. Kita tinggal lapor sama Tuhan. Udah selesai. Tuhan, aku dinakalin loh sama Ros. Tadi aku dicubit loh. Tinggal lapor aja kayak kita waktu anak-anak lapor sama papa atau mama kita. Selanjutnya urusan mereka. Begitu, ya. Ini luar biasa, kita harus bersyukur kalau kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu tahu. Tuhan yang selalu melihat di saat kita menderita. Tuhan yang selalu peduli untuk menyembuhkan kita yang sedang sakit. Maka mari teman-teman jangan takut menghadapi penderitaan. Karena penderitaan kita justru menjadi sumber kesucian bagi kita. Amin. Ya. Oke, saya kembalikan ke Bu Ros. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali Bu Faria. Ya, kita diingatkan ya pada malam hari ini mengenai Yesus Sang Penyembuh. Tadi yang harus kita ingat pertama, Yesus adalah segala-galanya. Ya, dari rangkuman Bu Faria. Lalu kita harus percaya bahwa Yesus itu ingin menyembuhkan kita, bukan menghukum kita, ya. Jadi kita harus percaya dan kita juga harus tahu apakah tugas kita, ya. Kita harus siap menghadapi pencobaan sampai di mana kita bisa bersatu dengan Tuhan. Jadi jangan takut, kata Tuhan Yesus, aku akan selalu menyertaimu. Dan tugas kita yang penting juga ialah kita harus selalu mendengarkan suara Yesus, ya. Kita dengarkan dan kita harus bisa melaporkan segala sesuatu kepada Yesus seperti kita dulu masa kecil melapor pada orang tua, dan Yesus pasti akan menolong kita dan membebaskan dari penderitaan kita, ya. Jadi selain kita juga harus sangkal diri, pikul salib. Nah, sangkal diri dan pikul salib itu adalah penderitaan kita, di mana kalau kita penderitaan itu sebagai tanda dari kesucian tadi ya Bu Faria ya. Jadi itu adalah sebagai supaya kita menjadi kudus, kita harus tulus ya. Kita dalam segala sesuatu pelayanan kita juga tulus dan kita tidak boleh putus asa. Jadi kira-kira seperti itu. Berarti syarat dekat Yesus selalu katakan segala sesuatu kepadaku dan bersifat tulus. Mungkin itu yang dapat saya rangkum. Sekarang teman